Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Ya, tema atau judul games kali ini ya, ini requestan dari subscriber ya. Bagaimana cara mendapatkan hati dari Sagittarius? Oke. Nanti kita lihat cara menggait ya hati agar Sagittarius kelepek-kelepek padamu sesuai energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Isha Tarot dan Isha Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe channel Isha Tarot dan Isha Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian ya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Untuk memikat hati Sagittarius ya, untuk mendapatkan hatinya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ya, langkah-langkah apa, nanti kita lihat ya sesuai energi kartu tarot. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk memikat Sagittarius. Wow, kartunya nih gimana nih kartu Sagittarius. Cara mengambil hatinya ya, untuk orang-orang gebetan kalian yang gebetannya Sagittarius ya. Oke, Sagittarius itu orangnya agak sensitif ya. Jadi kamu harus ambil hatinya pelan-pelan. Dia tuh sebenarnya banyak terluka ya. Dia rapuh sebenarnya kalau cinta. Mungkin dia terlihat strong ya. Sagittarius itu terlihat strong di luar, bisa, mampu, kuat, berani. Tetapi sebenarnya dia rapuh ya. Dia mau mendapatkan, artinya gini. Kalau kita kuat, berani, berarti kan ibaratkan kita tuh yang memaksa untuk diri kita untuk bisa lebih up ya, lebih menjadi orang baik, lebih happy. Padahal untuk supaya orang lihat, supaya orang senang, untuk membahagiakan orang lain. Tetapi artinya kita berpikir bahwa itu Sagittarius itu kayak sempurna karena memang dia mau memberikan yang terbaik untuk dirinya, yang diperlihatkan orang lain yang baik gitu ya, untuk ditunjukkan kepada orang lain itu saya gini loh, saya mampu, saya bisa, saya bahagia ya. Tetapi ada salah satu, artinya ada yang dikorbankan, yaitu dia korbankan dirinya sendiri ya, yang mana dia kesepian, yang mana dia mungkin tidak dia macam contoh, dia belajar terus, dia juga perlu santai terus ya. Dia apa yang dia capai itu kan ada juga pengorbanan yang dia relakan ya, terutama lebih banyak ke dirinya, karena Sagittarius itu tidak mau merepotkan orang dan tidak mau merugikan orang lain ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih sabar ya, karena yang pertama dia orangnya tegas. Jadi kalau kamu cepat tersinggung, dia orangnya cepat tersinggung tapi dia tegas ya. Jadi kalau kamu cepat tersinggung ya nggak bisa, apalagi dia juga cepat tersinggung, kamu juga cepat tersinggung. Ibaratkan gimana ya, kalau mau dibilang sisi egois ya mungkin ya, tetapi itu karakternya, bukan berarti dia mau memperlakukan kamu negatif ya. Jadi kalau kamu jadi pacar Sagittarius atau mau menjadi gebetan Sagittarius, kamu pertama harus sabar ya. Apalagi kalau mau dibilang kamu ini step pertama ya, mengambil hatinya ya, kamu juga harus punya kelebihan yang disuka. Pertama kenyamanan, kedua pintar, yang ketiga kamu itu pekerja keras ya. Tunjukkan itu biar dia ngejar kamu, jangan kamu ngejar-ngejar dia. Ya bisa sih kamu ngejar dia, maksudnya
ya tunjukkan bahwa kamu mengejar dia dalam artian gini, kamu tunjukkan dulu eh potensi kamu, karena dia tuh nggak mau dengan orang yang tong kosong nyaring bunyinya, ya. Jadi apa kelebihanmu yang dia suka, ya? Contohnya kamu pintar, kamu ganteng, kamu cantik, penampilan oke, menarik, kamu punya sesuatu, mungkin kendaraan bagus, ya pokoknya yang tertarik dengan dia. Siapa sih yang nggak mau, kan? Tapi kalau seandainya kamu tidak punya tidak punya materi, setidaknya kepribadian kamu bisa berjiwa kepemimpinan, kamu pintar, ya, kamu bisa menjadi sahabat yang baik. Ini cari dia di sahabat dulu, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah nggak usah sahabat, karena Sagitarius juga itu kalau sahabat, dia sudah sahabat ya sahabat, dia mau mencari orang yang luar dari sahabat atau luar dari circle dia, karena dia berpetualang kan. Jadi kalau dia sudah dengan sahabatnya, dia sudah tahu kamu itu orangnya begini begini begini, saya malas, jadilah orang yang cool, yang penuh dengan kemisteriusan. Betul kan Sagitarius, kamu nggak suka kan kalau kamu saya tahu kamu playboy, semalas, ya. Ngapain dengan sahabat tukang playboy, atau kamu punya kekurangan, dia sudah tahu. Tapi bikinlah kamu itu seperti orang yang biasa dia kenal tetapi misterius, ya. Itu yang disuka, karena ibaratkan ada pekerjaan baru untuk mengamati obrak-abrik dirimu. Itu yang dia mau kan. Kamu kan mau seperti gitu kan. Jadi jangan langsung umbar, ini loh saya punya karakter gini, saya sukanya di sini, rumah saya di sini. Jangan. Tapi tunjukkan kelebihan-kelebihanmu dulu. Nanti baru dia menggali sendiri kekuranganmu, gitu ya. Jadi harus perlu sabar, ya. Karena memang orang ini kan pejuang juga ya. Jadi dia mau juga kamu tuh berjuang. Berjuang untuk dirimu sendiri dulu, ya, karena dia melihat begini, bagaimana kamu mau berjuang untuk diriku sedangkan dirimu saja tertatih-tatih, ya. Jadi mapankan dirimu sampai kamu bisa menjadi mandiri sendiri dengan dirimu, baru kamu bisa ke dia, karena dia melihat orang itu yang mapan, bukan orang yang bikin pusing Sagitarius tuh nggak mau dibikin pusing, dan dia tidak mau membuat pusing orang juga. Jadi harus bisa mandirikan dirimu, ya. Kalau bisa kamu punya berjiwa kepemimpinan lah, seperti gitu, ya. Dan kalaupun seandainya kamu sudah bersamanya, ya, mengenalnya, ajaklah dia jalan-jalan, berpetualang, ya. Kalau seandainya kamu sudah pacaran, ya, karena kan ini ibaratkan kamu kan sudah mengenal dia, sudah mau masuk dalam hidupnya, dia sudah suka sama kamu, ya. Ya, hubungan itu jangan monoton, ya. Jangan ke mall, dia nggak suka ke mall, dia nggak suka berbelanja, kamu kasih duit aja, nanti dia belanja sendiri. Tapi kalau mau belanja, ayo kau pilih belanja, dia bingung, karena Sagitarius itu nggak suka belanja, ya. Dia belanja, oke, bukan tanda suka belanja ya, tanda kutip ya, tapi maksudnya contohnya mau pergi ngedate baru ke mall, dia nggak suka. Dia mau ke tempat yang romantis, ke alam, ya, ngafe, tapi tempatnya suasananya bagus, lampu-lampu indah kelihatan dari tempat ketinggian, memandangi lampu-lampu di bawah yang sangat indah, ataupun memandangi pantai, itu dia suka. Jadi kamu jangan bawa dia ke mall, jangan suruh dia ayo pilih-pilih baju, mendingan kamu kasih duitnya, ya. Nanti kalau dia mau pilih baju, ya dia pilih sendiri tanpa ada tekanan denganmu, karena kalau dia mau dengan pasangan pacar, ya dia mau lebih romantis, ya, ataupun duduk santai ke bioskop, ya, sambil nonton. Nah itu aja, ya, dia mau nyaman bersamamu, ya. Kalau memang mau ekstrim, bawa dia pergi berpetualang, mungkin hiking, ya, ataupun kemana gitu, ya, yang melibatkan dirinya, ya, bukan hanya cerita kamu aja, karena dia suka berpetualang kan. Jadi ke tempat-tempat yang belum dia pergi. Kalau ke tempat-tempat yang dia sudah pergi, ya dia sudah bosan. Ini Sagitarius cepat bosan. Jadi kamu yang seharusnya bisa memberikan manuver-manuver terbaik, ya, ataupun memberikan mencari tempat-tempat eksotik yang bisa kamu datangi bersamanya, ya. Karena cepat bosanan, dia nggak suka. Dia tuh ibaratkan gini, pada saat satu kali pergi ke tempat itu, dia akan lepas, ya. Entah orang mau bilang katro, mau bilang kayak macam orang dibilang, ya pokoknya intinya dia lepas, dia nggak bertopeng, ya, kayak dibilang udik lah, apalah, ya itu karena dia belum pernah ke tempat itu kan. Tetapi besok kamu mengajak dia ke tempat itu lagi, dia pikir 2 kali.
Kalau memang menyenangkan dia akan pergi, tapi kalau nggak menyenangkan dia nggak mau, ya. Nah ini jadi kamu harus bisa memilih tempat-tempat yang baru yang belum dia pernah pergi. Nah jadi harus kamu nabung ya, karena untuk memikat hati Sagitarius itu sangat-sangat ini ya, susah juga ya, karena orang cepat bosanan dan nggak suka dikekang, nggak suka ditekan ya. Jadi kalau kamu dalam hubungan jangan mengekang dia, jangan tekan dia. Selama kamu tekan dia dan dia tidak nyaman, ini orang Sagitarius ini mau kenyamanan. Selama kamu memberikan dia kenyamanan, dia nyaman bersamamu, dia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Ya, dia akan kelepek-kelepek terhadapmu. Karena orangnya kan kesepian kan. Jadi berikanlah waktumu, berikanlah dirimu untuk dirinya. Ya, walaupun mungkin kondisinya kamu pergi, saya nggak butuh kamu, kamu pergi sana. Tapi pada saat dia sudah nyaman, dia akan mencarimu. Pada saat dia kesepian, tetapi pada saat dia lagi ada kerjaan, jangan kamu yang nyosor-nyosor ke dia, karena dia juga itu orangnya butuh konsentrasi. Ya, jangan terlalu cemburu juga, dia nggak suka ya. Jadi seperti gitu ya, jadilah sosok yang bersahaja, yang melindungi, mengayomi ya, bisa mengerti akan dirinya ya. Ataupun mungkin kamu cerita, dia suka cerita ya, dan dia juga suka bertukar pikiran. Jadi terkadang orang bilang Sagitarius itu cerewet ataupun egois karena mau didengarkan, tapi memang seperti gitu. Makanya kalau kamu pendiam ya agak susah, karena nanti berpikirnya Sagitarius yang mendominasi pembicaraan. Padahal sebenarnya dia kan stres kan, jadi dia harus bicara. Kalau dia stres itu bicara. Ya, setidaknya dengan siapa gitu yang bisa mendengarkan, bisa tukar pikiran juga, jangan juga monoton, mendengarkan mulu ataupun mungkin kritik mulu, dia nggak suka ya. Tetapi bertukar pikiran dalam artian kamu bisa berbicara juga versi kamu, bisa berbicara juga versi dia, memberikan kritikan, masukan, dan sama dia juga memberikan kritikan, masukan, dan ada realisasi juga. Bukan hanya sekedar bicara-bicara tanpa realisasi. Ini contoh ya, kamu bicara tentang traveling, dia suka kan traveling ya, wah tempat itu bagus tuh, yang tempat ini gini, terus dia, oh ya kak saya tertarik, ayo yuk kita kapan-kapan kita pergi yuk, oke boleh, tuh lihat nih, pokoknya nambah tuh, lihat nih di sini ada wahana ini, ada wahana ini, dia tambah senang. Dan atur janji, oke mungkin ya kalau dibilang mungkin kita tabung duit dulu ya baru kita kesana, mau nggak? Nah gitu, pasti dia oke boleh deh saya mau. Jangan kamu bilang, dia cerita wahana traveling itu tapi kamu nggak ada respon ya, tapi harus bisa menghidupkan suasana ya. Atau diam membisu, dia nggak suka laki-laki diam, perempuan diam dia nggak suka, dia suka yang energik ya, kayak ayam sakit itu nggak suka, dia mau yang ayam petarung. Betul kan Sagitarius? Ayam yang siap tempur, jangan yang loyo-loyo sakit, aduh kayak nggak ada nafas kehidupan menurutnya, kayak hidupnya ini flat aja. Padahal kan memang ada versi seperti gitu ya, karakter-karakter orang yang ingin diam di rumah ya. Sagitarius ini kalau kamu suruh dia diam di rumah, wah dia pusing, stres. Memang dia akan diam di rumah pada saat memang dia lagi konsentrasi. Tetapi kalau dia lagi stres, dia harus pergi keluar. Ya, dia bukan pergi jalan untuk pergi bermain api ataupun bukan berbelanja boros sana sini. Ya kalau dia butuhkan dia belanja, tapi kalau lebih ke alam. Jadi, siap-siapkan mentalmu untuk bisa lebih berpetualang di alam bebas. Jadilah si bolang ya. Jadilah si bolang ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi harus bisa menawarkan cerita-cerita menarik. Kalau cerita-cerita membosankan atau film-film itu dia kurang suka, yang terlalu mendramatisir tuh dia nggak suka ya. Apalagi sinetron cengeng Korea ya, dia nggak suka ya. Walaupun memang dia suka orang-orang, tapi dia nggak suka terlalu apa ya, mungkin alur ceritanya dia suka karakter-karakter drakor, tapi kalau mewek-mewek dia nggak suka. Apalagi yang penuh drama ya, apalagi kalau dibilang ya pokoknya intinya perselingkuhan apa itu, aduh kayak macam mengulang kembali masa-masa lalu ataupun mungkin akan dia berpikir kamu itu juga selingkuh. Jadi nggak usah ajak-ajak nonton film drakor, bisa sih nonton film tapi yang mungkin yang action gitu ya, ataupun mungkin yang ya romantis juga gitu ya. Tetapi kalau yang untuk film cengeng jangan ya. Kan drakor itu kan ada romantisnya, ada cengeng, lebih banyak ke cengengnya ya. Ya bukan cengeng juga sih, tapi maksudnya pasti saja ada sedihnya. Ya dia nggak suka. Jangan yang sedih-sedih. Hidup ini jangan dipenuhi dengan kesedihan. Dia mau hidup itu penuh dengan kebahagiaan, tantangan, rintangan, dan hal itu yang harus kita lewati. Itu ibaratkan kan Sagitarius itu kan kuda. Terus perempuan berpanah. Lihat aja tuh. Sudah kuda berarti kan kencang, kakinya kuat, badannya gagah ya.
walaupun ada sisi kelembutan, macam contoh dia wanita cantik ya, dia wanita gemulai, rambutnya panjang, ibaratnya ada sisi tomboy tapi ada sisi kelemah lembutan dan sisi pejuangnya. Kenapa? Dia lagi panah ya, berarti lagi bertempur. Jadi kamu jangan main-main sama Sagittarius. Kamu main-main dia pergi, ngapain? Saya nggak butuh kamu juga kok. Dia bisa meninggalkan orang-orang yang hanya memanfaatkan dia atau hanya mempersulit dia. Seperti begitu ya orang-orang yang terkoneksi dengan Sagittarius ya. Jadi awali hari-harimu dengan cerita-cerita indah dan menarik tentang realita, bukan tentang drama ya. Karena dia nggak suka orang terlalu banyak drama ya. Jadi realita, kamu sudah bicara, yuk kita berusaha, kita ini ya, nabung-nabung ya, besok kita ke sana, mau nggak? Oke, tapi tempat-tempat juga jangan yang terlalu tinggi ya, karena kalau kamu terlalu tinggi dengan Sagittarius dan kamu tidak bisa mengekspektasikan itu sesuai ekspektasi kamu sesuai realita, dia akan kecewa. Berarti dia menganggap kamu itu hanya omong doang. Makanya saya bilang di sini kamu jangan omong-omong doang yang terlalu tinggi. Ayo kita pergi ke Himalaya. Wah, kita harus pergi ke yang nggak mungkin. Maksudnya yang nggak mungkin ya. Mungkin ada sebagian yang bisa. Tapi maksudnya nih kalau seandainya kamu nggak mungkin ke Himalaya ya jangan, mungkin karena biaya atau apa ya. Jangan kamu cari-cari tempat yang di situ. Cari tempat yang di daerahmu aja ya, yang baru-baru gitu. Ataupun mungkin daerah tetangga yang baru-baru yang bisa kamu gapai dengan naik kendaraan bermotor, naik kendaraan mobil, ataupun mungkin pakai bis juga nggak apa-apa. Dia pakai bis juga, kendaraan umum dia suka ya. Yang penting aman nyaman ya, tentram dan damai. Jangan bisnya nggak nyaman ya. Nah ini dia suka seperti gitu. Ataupun mungkin kadang-kadang juga pakai apa gitu, kendaraan laut macam contoh kapal laut atau apa, ini suka. Pokoknya intinya yang bisa kamu gapai bagus tapi murah meriah ya. Dia karena orangnya juga itu memanage keuangan dengan baik. Jadi cari tempat yang bisa menyenangkan tetapi dengan modal yang minim, tapi tetap juga harus rapi, bersih ya tempat-tempatnya ya, dan aman ya. Jadi seperti gitu ya, jangan juga terlalu keras padanya, jangan terlalu posesif, jangan overprotective, dia nggak suka itu, mengekang nggak suka. Dan kamu juga harus tunjukkan bahwa kamu orang yang bersemangat. Itu yang tadi saya bilang ya, kamu jangan kayak ayam sakit, jadilah ayam petarung ya, supaya hidupmu juga lebih indah, bermakna bersamanya. Jangan dia yang sendiri berkorban berjuang baru ujung-ujungnya kamu loyo-loyo, dia nggak suka ya. Kamu juga harus bekerja keras supaya sama-sama bekerja. Kalau kamu sama-sama Sagittarius ya, entah cowok entah laki-laki, kalau seandainya laki-laki ya nggak apa-apa, perempuannya lebih manja, tapi ya bisalah pergi sendiri antar anak sekolah. Ini kalau sudah nikah nantinya ya, dia berpikir kan seperti gitu. Jangan saya kerja kamu telepon, ayah atau sayang jemput anak, atau sayang saya mau ke pasar antar dong saya. Dia nggak suka, karena dia juga punya waktu untuk dirinya untuk bekerja ya. Karena orang Sagittarius tuh nggak bisa diam, dia harus bekerja. Jadi kalau nggak kerja dia stres. Makanya itu dia punya untuk melepaskan stresnya itu bukan di tempat tidur juga ya. Makanya tadi saya bilang melepaskan stresnya itu dengan kerja, kita pergi jalan-jalan kan ibaratkan capek juga kan, walaupun kita liburan, tapi dia suka seperti gitu. Mungkin sebagian orang bilang saya capek, saya mau istirahat di rumah. Ya istirahat memang istirahat, tapi kalau Sagittarius istirahatnya itu harus dia melihat yang baru ya, walaupun fisiknya tetap kerja. Nah ini, atau mungkin ada beberapa juga yang memang kalau saya udah capek ya saya istirahat. Nah itu sama dengan kamu, jangan overprotective. Ataupun mungkin dia pergi ke sini, kamu kemana? Kamu di rumah aja, dia nggak suka tuh. Apalagi kamu cemburu-cemburu, dia nggak suka ya. Jadi harus dapatkan hatinya ya. Kamu setelah mendapatkan hatinya, cari hobinya ya, sesuai dengan yang diinginkan. Memang alam tadi yang saya bilang ya, dan harus bisa memberikan kebebasan terhadapnya, memberikan kepercayaan padanya, dan jangan pernah membuat dia terluka dari ucapan kamu atau tindakan kamu ya. Kamu harus lembut, harus bicaranya lembut. Kamu kasar, dia akan kasar ya. Kamu kasar dengan dia akan lebih balik kasar padamu ya. Ibaratkan yang tadi saya bilang kan, dia pejuang, kamu minta berperang, yuk mari kita berperang. Tetapi kalau kamu minta perdamaian, saya akan memberikan kedamaian untukmu ya. Itu tergantung dari kamunya memperlakukan dia kayak bagaimana ya, seperti gitu. Jadi contohnya kamu tadi ya, kamu pemalas, dia pekerja, jadi nggak mau dengan orang pemalas. Jadi kamu harus lebih aktif ya. Ataupun jangan juga terlalu pendiam, dia nggak suka ya. Harus ada interaksi, karena
Ya namanya juga manusia itu kan tidak tahu isi hati ya, jadi kamu yang harus bicara apa yang kamu inginkan, supaya dia tahu apa yang harus diinginkan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus tidak dilakukan. Nah gitu, jangan ada dusta di antara kalian berdua, maksudnya seperti gitu ya. Oke, itu sih yang saya bisa readingkan ya untuk kamu ya untuk bisa mendapatkan atau meluluhkan hatinya ya, meluluhkan hati Sagittarius. Semoga bermanfaat dan semoga juga resonate ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kalian ya yang mau menggait gebetan dari bintang, artinya gebetanmu bintang Sagittarius ya. Semoga ke depan lebih baik lagi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.